Yang pertama, boleh diputar nih pertanyaan yang pertama apa aja? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska dari mahasiswi kedokteran. Saya ingin bertanya, ada apa aja sih tips-tips untuk diri kita untuk memotivasi memulai usaha di pandemi ini? Terima kasih. Nah ini dia nih. Ini khas sekali mungkin bukan cuma mahasiswa kedokteran aja ya. Mahasiswa yang lain juga. Tapi emang mahasiswa FK ini paling kasihan. Tuh, sekolah paling lama ya. Nanti juga kerja juga sama. Dibuang mungkin ke daerah kemana segala macamnya. Jadi mereka mungkin udah mulai berpikir nih gimana cara mulai usahanya. Mungkin pertanyaan pertama ini cocoknya dijawabnya oleh Kak Nadifa dulu. Ya. Kak Nadifa gimana bisa jawab tadi sekaligus nanti memperkenalkan juga sekarang ngapain aja gitu. Oke. Saya Nadifa gitu. Kebetulan saya itu seorang mahasiswa psikologi. Oh mahasiswa juga? Iya. Oh ya pas banget dong kalau gitu ya. Nah, awal yang memotivasi saya itu untuk berbisnis itu, yang pertama adalah awal itu saya menjalani suatu project sebenarnya. Suatu project itu namanya First Mate Project, di mana saya itu dan teman-teman saya membagikan masker ekspresi yang tengahnya itu transparan. Awalnya teman saya itu meminta saya untuk mendesain dan menjahit masker tersebut. Lalu setelah itu kami bagikan, lalu saya berpikir bahwa saya bisa loh membuat itu. Kenapa saya nggak membuat sesuatu yang bisa saya jual? Karena kebetulan di masa pandemi ini keuangan saya juga menurun, Dok. Karena uang jajan jadi menurun, ya kan? Nah, maka dari itu, ayo deh saya kayaknya mau berbisnis, membuat sesuatu. Karena kebetulan saya itu hobi gitu dalam menjahit, seperti itu. Oh, ada terdampak banget berarti ya. Karena mungkin nggak semua mahasiswa itu kan punya penghasilan sendiri. Kadang-kadang mereka mungkin ya mengandalkan penghasilan orang tua juga ya. Kalau orang tua terdampak, mahasiswa ikut terdampak juga. Padahal uang kuliah jalan terus ya. Nah berarti kan akhirnya perlu inovasi. Jadi berawal dari mahasiswa juga ternyata punya project dan akhirnya bisa dijual untuk keperluan masyarakat juga. Jadi sebenarnya membantu juga ya. Nah oke kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi nanti. Tapi kita menarik nih karena berikutnya yang akan bicara juga adalah seorang pakar investor muda. Kenapa saya bilang pakar? Karena dia founder investor muda. Nah, kalau cek di Instagram juga ada. Nah, kita sekarang lihat dulu pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini dia. Selamat siang, perkenalkan nama saya Panen Fajrul Rahman dari Majalengka. Izin bertanya, sebenarnya apa sih inovasi yang bisa kita lakukan dan kita butuhkan untuk bertahan sebagai pelaku UMKM di keadaan pandemi dan kebiasaan baru seperti ini? Kebetulan saya juga sedang merintis kopi shop di daerah saya. Terima kasih. Nah, Kak Jason Gozali, ini gimana nih? Sekarang kan banyak orang yang mungkin mulai ingin merintis usaha karena tadi terinspirasi mungkin salah satunya dengan tadi Kak Nadifa ya. Tapi duitnya dari mana, Bos? Gimana? Oke, jadi kalau ngomongin soal bisnis, menurut saya biasanya kita kalau mulai bisnis kita kalau fokus sama yang namanya produk. Produk kita harus bagus, produk kita harus bagus. Itu benar. Tapi yang lebih penting namanya itu promosi, ya kan? Promosi itu jauh lebih penting daripada produk. Orang selalu bilang don't judge the book by its cover. Jangan hakimi orang dari cover bukunya. Tapi faktanya orang selalu beli buku karena covernya. Jadi packaging tuh matter. Sehingga seringkali fokus misalnya bikin rumah makan, fokus masakan gua harus paling enak. Tapi kan nggak pernah mikirin gimana cara promosinya. Walaupun kita paling enak di komplek itu pun, mungkin dia bisa kalah sama restoran sebelah yang mungkin rasanya kalah enak. Tapi promosinya seolah-olah dia yang paling enak. Jadi yang kita lupa itu di promosi. Dan promosi kalau di masa pandemi, kita harus menguasai sama namanya digital marketing. Kita harus benar-benar menguasai social media. Makanya saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dia bikin sebuah gerakan namanya Bangga Buatan Indonesia. Itu dia menjangkau puluhan ribu UMKM buat masuk ke platform-platform marketplace yang ada di Indonesia, mungkin Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, dan semua marketplace lain yang saya rasa kita harus kesana semua sih. UMKM harus masuk ke marketplace digital, dan kita mesti terbiasa di sana, mesti mempelajari itu semua. Karena itu satu-satunya jalur. Iya pastilah. Jadi karena itu memang orang itu artinya perlu juga disebarluaskan dong. Misalkan kalau misalkan jual, anggaplah jual mie atau jual kopi tadi ya. Jual kopi lalu di rumah aja dalam gudang nggak ada yang tahu ya gimana siapa mau beli kan. Makanya harus dibuka supaya orang pada tahu. Nah sekarang berarti itu bagian dari adaptasi kebiasaan baru dong. Karena kan sekarang kan maksudnya kebiasaan barunya. Promosinya nggak boleh konvensional. Seperti era sebelum COVID. Promosinya harus unkonvensional sekarang. Berarti mau nggak mau seperti sekarang ini kita semua harus berteman dengan dunia digital begitu kan. Karena sebenarnya justru potensinya terbuka lebar berarti. Sangat lebar. Sangat lebar. Nah itu karena itu kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi nih gimana cara ngumpulin modal dan berinvestasi ya. Nah sekarang bagi orang-orang yang mungkin di luar sana nih ya, mungkin nggak semua kepikiran tuh tadi lagi mikirin tugas kuliah aja susah. Gimana lagi mau berbisnis dan yang lain-lain. Nah itu
apa yang mungkin bisa dikasih tips oleh Kak Nadifa ini, bagaimana mungkin mengatur waktu dan mungkin yang paling utama sih gimana caranya memulainya? Awalnya itu memang saya bingung ya gitu, karena kan memang sebelumnya itu saya sebenarnya sering berbisnis, tapi nggak berjalan dengan lama. Nah di masa pandemi ini akhirnya saya mikir itu kan saya itu keinginan saya untuk belanja online kan sebenarnya tinggi gitu kan, karena emang nggak ngapa-ngapain, tapi pemasukan saya tuh uang jajan saya itu kan sedikit gitu loh dok. Nah maka dari itu saya harus mikir gimana caranya ya saya bisa menghasilkan uang tapi saya tetap bisa kuliah di rumah gitu. Akhirnya cara baginya itu karena kan kuliah di rumah nggak setiap saat gitu. Akhirnya karena hobi saya itu menjahit gitu. Sebenarnya kalau yang lain juga misalnya punya hobi apapun juga masih bisa diluangkan dan bisa memproduksi sesuatu dan menjual itu sebenarnya bisa dok. Kalau saya kan hobinya itu menjahit, maka dari itu saya membuat masker dan lalu saya produksikan itu gitu. Nah ini saya mau nyambung dari tadi Kak Nadifa ya. Kak Nadifa kan kebetulan nih bisa menjahit nih. Gimana kalau orang yang mau berbisnis tapi dia nggak bisa menjahit? Bisa nggak dia misalkan jadi penampung, udahlah lo yang jahit gue yang jualin gitu. Gimana Kak Jason? Bisa, misalnya contoh ya, misalnya saya nggak bisa masak, tapi saya mau jualan produk masakan. Jadi gini, kita kalau bikin produk, kita punya produk nggak boleh menjadi komoditas. Maksudnya komoditas itu gampang di kopi. Contoh, misalnya saya jualan biji kopi, ya itu kan semua orang bisa ambil biji kopi. Nah kalau kita mau jual masakan, menurut saya alangkah lebih baik kita tambahin value. Misalnya, kita mau jual bahan baku sup ayam, kita jangan jual bahan bakunya, kita jualan bahan bakunya dalam saku box beserta resepnya, mungkin beserta video cara masaknya. Jadi kita gak jualnya saku box, karena banyak orang pengen belajar masak di rumah. Itu kan pasti nilainya kan jauh lebih tinggi kan. Kalau kita cuma jual sayur-sayur, misalnya kentang, tomat atau ayam sebagai bumbu masak sop ayam, mungkin harganya hanya sekian. Tapi kalau ditambahin video masaknya, beserta cara masaknya, step by stepnya, dijual dalam saku box yang kita jual dalam saku paket, itu nilainya mungkin bisa 2 kali lipat dari nilai pokoknya. Jadi kita mesti tambahin value di produk yang kita anggap sebagai komoditas. Ini malah hebat nih, berarti tiba-tiba jadi YouTuber juga nanti. Iya banyak, dan banyak yang jadi YouTuber menggagak kan. Soalnya nanti misalkan nanti tutorial cara menjahit masker gitu banyak, misalnya ya. Sangat banyak sekarang. Jadi nanti orang-orang akhirnya ngikutin karena lihat ya. Akhirnya Iya. oh ini cara menjahit gini. Jadi value itu tepatnya gimana? Jadi contoh kalau tadi kan kita lihat ya, artinya kalau seseorang itu punya sesuatu yang bisa di brand lah artinya. Iya. Bahwa ini khas banget nih punya Iya. Kak Nadifa nih, misalnya maskernya sekaligus ada hand sanitizer-nya, nggak mungkin ya. Misalkan maskernya itu ada logo apa gitu misalkan. Iya. Nah, kalau yang lain-lain contoh bisa biar kasih inspirasi buat Jadi yang lain gini juga. sih, jadi sering kali kita kalau kerja, kita pasti selalu mikir, enaknya kalau jadi pengusaha, karena misalnya saya kerja sebagai akuntan, padahal saya dari dulu sukanya masak misalnya, ada orang tua saya nggak pernah setuju. Nah sekarang lah kesempatannya, kita pada WFA, kita pada di rumah, waktu kita lebih banyak ya, cobalah kita bikin YouTube ngajarin orang masak, siapa tahu booming, dan siapa tahu orang suka sama YouTube kita bisa jual produknya, misalnya ya box masak Jason, ya kan isinya beserta videonya, gak macam-macam sih. Intinya semua orang pasti punya talenta, semua orang pasti punya bakat, semua orang pasti punya kelebihan. Nah sekarang lah waktunya buat ngembangin bakat, mumpung kita lagi pada WFH. Kalau nggak kapan lagi waktunya. Jadi artinya ada value tadi, dan ini ambil kesempatan yang sebenarnya potensi ya sebenarnya. Karena semua orang kan contoh nih tadi kalau soal masak dan juga masker ya, mungkin itu orang yang setiap hari juga perlu memang kan. Iya. Artinya kalau misalkan kita bikin contoh lah, misalkan ini orang lagi banyak yang mungkin kehilangan pendapatan, jadi kalau kita masak mungkin bikin bagaimana paket masak anak kos gitu misalnya. Iya, atau ya. misalnya saya lagi heboh, misalnya jamu, ya kita Iya. ajarin cara bikin jamu dari nol sampai akhirnya jadi jamu, dari jahenya mungkin dikumbuk terus diapain. Itu kan pasti orang jadi experience, yang banyak orang tua juga kesulitan di rumahnya ajarin anaknya apa karena nggak ada kerjaan. Ya udah ajarin anaknya masak, bikin jamu. Kan jadi nilai tambah buat orang tua, jadi jamunya juga, killing time juga, jadi bisnis juga. Gitu, Ini ya kan? pas banget nih ya. Jadi kayak semacam Kak Nadifa tadi, sebenarnya kan Kak Nadifa juga jurusan psikologi ya. Berarti teman-teman sebenarnya juga banyak tuh yang bisa ngapa-ngapain untuk berbuat sesuatu lah di Iya. era ini. Bener kata Mas Jason tadi, harus ada nilainya kan. Nah di masker Ada saya contohnya ini ya? Iya, Coba di aku masker lihat saya dong ini contohnya. tuh saya tambahin pouch sebenarnya dok. Dengan Oh, harapan gitu. kalau misalnya kita mau makan nih, terus kita taruh di meja, kan kita kan nggak tahu kebersihannya. Nah dengan harapan pouch ini, dengan dimasukkan ke pouch ini tuh bisa menjaga kesterilan dari masker gitu. Iya. Dan Dan harganya pasti lebih mahal ya pada masker biasa ya, kan? tapi nah itu juga saya sebenarnya awalnya agak kesulitan untuk menentukan harga, karena untuk yang masker yang saya jual ini mungkin ada yang bilang cukup murah, tapi saya juga nggak tahu ya, karena Iya. masker ini kan memang udah banyak di pasaran gitu. Saya pengen menjual dengan kualitas yang bagus, tapi gimana caranya harganya itu tuh tetap
bersahabat gitu. Iya, setuju, Saya setuju. juga awalnya bingung. Tapi ini value-nya sudah ada menurutku. Ada, Ini sebagai contoh ya. Artinya gini, mungkin kalau misalkan memang ini maskernya saja harganya aslinya sekian. Tapi karena ini masker dengan pouch, ya sepertilah orang minum kopi di mana sebenarnya mungkin mirip-mirip ya. Tapi kalau ada kopi yang membangkitkan memori, ya itu saya nggak usah sebutan namanya. Kan jadinya laku banget ya. Bisa Iya. menyanyi kopi yang biasanya warna hijau-hijau itu loh. Nah ya misalnya ya. Iya. Ya padahal sebenarnya kan kopi juga mungkin ya. Rasa sih bisa berdebat lah gimana. Ya Iya. gitu maksudnya kayak Jason ya. Ini juga dilakukan dengan cara yang benar, kita menambah nilai kan. Maksudnya kan pasar bisa ada dua, ada yang namanya Red Ocean. Red Ocean istilahnya semua juga jualan masker sekarang. Nah cuman kalau untuk bertahan di Red Ocean kayak jualan masker, kita mesti cari masker yang berbeda. Misalnya masker yang transparan tengahnya, atau masker yang ada merek-merek logo tertentu ya kan. Intinya maskernya ada nilai tambah. Itu untuk bertahan di Red Ocean yang mana semua orang sudah melakukan. Ada lagi namanya bisnis Blue Ocean yang mungkin orang nggak pernah lakukan sama sekali. Nah di situ enak tuh karena pesaingnya dikit. Oh. Mungkin sebuah bisnis yang nggak pernah kepikiran. Kalau masker kan semua sudah top of mind, ya lagi pandemi jualan masker, jualan hand sanitizer itu udah istilahnya top of mind. Makanya Red Ocean semua juga melakukan itu. Yeah. Nah gimana cara kita dapat jalur distribusi yang paling banyak aja. Nah, jadi berarti masih terbuka dua kemungkinan ya. Iya. Satu artinya tadi kalau di air yang dangkal artinya semua orang bisa melakukan. Iya. Tapi mungkin lebih risikonya lebih rendah. Iya. Tapi kalau di Blue Ocean maksudnya yang laut dalam sekali, Iya. mungkin nggak banyak orang ke sana Nggak karena banyak. susah. Karena Tapi susah. kita mungkin berarti pesaingnya lebih dikit. Dan sekali kita berhasilnya berhasil banget gitu kan, karena nggak ada yang pernah melakukan. Sama seperti Gojek zaman dulu lah, pertama kali masuk Indonesia, Iya. ya siapa yang pernah mikir, atau mungkin Aqua zaman dulu orang kan selalu menghina, siapa yang mau beli air di dalam botol plastik? Ternyata Aqua kan booming, dan akhirnya diikutin sama yang lain. Gitu. Jadi istilahnya Blue Ocean pasti kita selalu dijelek-jelekin, karena kita merasa siapa yang mau beli kayak begitu, ternyata laku. Nah itulah Blue Ocean, karena nggak ada yang pernah melakukan. Gitu. Jadi ya bisa Blue Ocean, resiko lebih tinggi, hasil lebih maksimal, atau Red Ocean yang udah pasti-pasti aja bisa jualan hand sanitizer, jualan masker, tapi strategi pemasarannya mesti berbeda. Nah ini hal yang penting nih ya. Aku mau nanya hal yang penting banget nih. Aku mau korek sedikit nih karena Diva nih. Dapat modal dari mana? Oke. Kok langsung tarik napas gitu sih? Sebenarnya gimana ya, modal yang saya keluarkan itu sebenarnya nggak terlalu banyak karena memang hasil dari tabungan sih, tabungan uang jajan. Lalu untuk kalian juga yang ingin memulai bisnis juga itu sebenarnya nggak perlu modal yang banyak sih menurut saya. Dengan saya seperti ini juga nggak terlalu banyak modalnya gitu. Tapi nanti mungkin kalau sudah produksi pertama, nanti kalau misalnya banyak yang minat itu bisa meningkatkan meningkatkan jumlah produksi lagi kan, itu kan lebih baik kan. Jadi awalnya yang kecil-kecil dulu lah gitu, yang sedikit dulu. Jadi modalnya ya dari itu. Jadi sesuai kemampuan Iya, karena sesuai Diva pertama kemampuan. ya. Nah sekarang saya mau ke Kak Jason nih. Ini soalnya penting banget nih. Oke lah kita tahu kalau namanya bisnis itu orang tuh butuh modal, orang bilang kepercayaan ya. Tapi kalau orang nggak percaya sama kita gimana mau kasih modal kan? Iya. Nah, tapi di luar itu sekarang gimana sih caranya menghimpun modal? Contoh misalkan mungkin nggak semua orang dari uang jajannya bisa untuk memulai usaha. Kalau Kak Jason sendiri gimana? Misalkan menghimpun dana atau apa tips-tipsnya? Mungkin perlu minjem dulu atau gimana? Ya kalau awalnya investor muda berdiri itu tanpa modal, karena kita adalah perusahaan jasa edukasi pasar modal. Ya kalau jasa kan berarti kan yang dijual kan isi otak kita semua menyampaikan informasi. Nah kebetulan karena bisnis saya jasa, saya nggak butuh modal. Akhirnya perlahan demi perlahan kita lakukan konsisten, orang percaya sama kita, orang rela beli produk edukasi kita, lama-lama kita punya modal dari laba yang terkumpulkan. Tapi kalau memang bisnisnya harus butuh modal, ya cara nomor satu sekarang udah agak banyak namanya institusi namanya venture capital. Ya kita bisa bikin bisnis plan yang bagus, entah lewat kampus, entah lewat apa, kita coba submit bisnis plan-nya siapa tahu ada investor. Tapi kalau nggak dapet ya kita ke calon mertua mungkin minta pinjaman, atau keluarga terdekat, ya atau family and friends. Gitu kan. Kalau bank kan mungkin agak Iya, susah iya. ya. Ini karena- susah juga ya kalau yang jomblo ya nggak punya calon mertua. Iya, ya. iya. Karena nggak semua bisnis itu bisa diterima oleh bank kalau mungkin untuk pinjaman. Tapi saran saya sih gini sih, pasti selalu ada cara buat mulai bisnis dengan modal gentung. Pasti selalu ada cara. Kita tinggal pikir-pikir aja nyarinya. Misalnya, contoh saya mau jualan masker, saya nggak punya modal. Saya punya kisah banyak teman saya misalnya bisa jualan sesuatu, tapi supaya percaya sama dia, sistemnya konsinyasi. Ya udah lu jualan dulu, udah laku, kaki baru bagi hasil ke gua. Kasarnya gitu. Itu kan tanpa modal sebenarnya. Dan kita bisa melakukan itu banyak sekali sebenarnya. Berarti dari sistem kepercayaan dan Iya. juga ada kolaborasi ya. Kolaborasi. Berarti ya. Nah ini kalau Kak Nadifa nih, Kak Nadifa kan sekarang sebagai pelaku UMKM itu pasti butuh produksi dong ya. Produksinya, nah gimana caranya biar tetap aman nih kan? Sekarang eranya beda nih. Nah apa yang Kak Nadifa lakukan? Pertama dari mulai membeli bahan baku, lalu memasarkan dan mengirimkannya itu semua melalui media online. Dari mulai saya membeli bahan baku itu pasti di online shop banyak kan, sekarang udah banyak. Lalu saya
olah dan saya memasarkannya itu melalui media sosial. Lalu untuk pengirimannya juga itu ada yang melalui ojek online seperti itu. Jadi semua itu kegiatan itu dilakukan di rumah gitu. Jadi saya bisa mengurangi intensitas saya untuk berinteraksi di luar rumah. Oh, jadi sebenarnya malah dengan seperti ini home production tapi tetap bisa menggerakkan ekonomi yang lain-lain juga karena ojek tetap berlaku juga ya, dan juga orang-orang bisa tetap beli, ada juga toko online juga. Ada yang jualan lewat toko lain nggak, platform lain mungkin dia ambil dari sini dropship gitu misalnya, bantu jualin? Belum sih, karena Belum ya? masih Tapi boleh nggak? Boleh dong. Ini kali-kali kan di antara netizen nih ada yang mau Ya, coba jadi ya. reseller kan, Iya, kamu. jadi reseller Iya. juga bisa ya gitu. Mungkin ditambahin yang lain. Oke. Nah, sekarang di masa ini ya, kita kesehatan mental perlu, kesehatan fisik pasti perlu banget. Tapi kesehatan kantong juga perlu. Nah, bagaimana tips berinvestasi ala Kak Jason? Iya, jadi sekarang gini, kalau kita memang punya uang lebih sekarang, buat saya ini adalah waktu terbaik buat investasi. Karena yang namanya krisis keuangan itu bukan hal yang terjadi setiap hari. Hari ini krisis, besok krisis. Kejadian pasti kan langka, 10 tahun sekali, krisis 1998, krisis 2008, dan sekarang krisis keuangan 2020 dan krisisnya global. Nah, teman-teman lihat daftar orang terkaya 1 tahun setelah krisis keuangan. Pasti daftarnya nambah banyak. 1 tahun setelah krisis pasti akan ada orang kaya baru. Ya, siapa yang kaya adalah siapa yang punya cash di saat sekarang yang bisa beli aset murah. Properti harganya jatuhnya pasti di atas 50%. Saham banyak yang jatuh, saham bagus, saham jelek. Obligasi pun harganya banyak yang jatuh. Jadi ya ini kesempatan buat investasi. Sekarang lah waktunya, nggak tinggal disesuaikan sama profil resikonya. Kalau teman-teman merasa agak jangkungan lihat gerakan saham yang fluktuatif, kita bisa beli obligasi pemerintah Indonesia. Tanggal 15 Juli ini terakhir namanya obligasi retail Indonesia seri 17, teman-teman bisa beli, kuponnya 6,4% di atas deposito, aman, dijamin pemerintah nggak pernah gagal bayar dari awal sampai sekarang. Ya kapan lagi kalau kita nggak mau investasi sekarang? Atau kita bisa beli saham-saham perusahaan BUMN yang harganya juga diskonnya sangat besar. Jadi kita bisa masuk ke saham, bisa masuk ke obligasi. Kalau yang belum punya pengalaman di saham, saya nggak sarankan langsung ke saham karena mungkin nggak terbiasa lihat volatilitasnya, ya bisa ke obligasi dulu. Tapi kalau teman-teman tipe yang agresif dari investasinya jangka panjang, ya saham ini lagi banyak yang murah. Saham-saham perusahaan bagus gitu. Dan tadi yang ORI itu malah bisa membantu juga pemerintah secara nasional ya, Ya, untuk betul. bisa mengatasi krisis yang saat ini sedang kita alami sama-sama. Betul. Berarti sedangkan berinvestasi juga ada value yang lain tuh Ada berarti value ya. yang lain. Nah, sekarang ini yang paling mungkin sering ditanyakan juga, dan ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan pamungkas pada hari ini. Oke, misalkan saya mau investasi nih. Saya mungkin pengen investasi. Saya mungkin nggak bisa seperti Kak Nadifa, tapi mau yang lain. Saya kira-kira ide bisnis apa yang kurang lebih aman lah untuk investasi pemula? IG bisnis atau investasi nih? Ide bisnis. IG bisnis yang aman ya. Ya paling gampang kita jualan jasa ya. Kita kalau punya pengetahuan soal sejarah, ya kan coba bikinlah channel Instagram soal sejarah. Ya kita mungkin bisa bikin semacam online course tentang sejarah Indonesia. Saya rasa pasti ada pembelinya. Yang penting kita bener-bener, misalnya saya passionnya komik, ya nggak apa-apa. Kamu bahasa soal komik, cafe Instagram komik Jepang semua di review. Akhirnya mungkin jualan pakai komik. Atau misalnya saya emang sukanya kan saham. Di investasi kita kan jelasin soal saham, dan kita agak jualan kelas edukasi saham. Jadi semua orang pasti punya kelebihan, semua orang pasti punya suara, semua orang pasti punya interest. Nah, kita dalam, misalnya kita sukanya kedokteran, ya boleh lah bahas soal kedokteran, bagaimana cara penanggulangan corona, cara kesehatan yang benar. Mungkin kita jualan online course tentang medis, is okay menurut saya. Yang penting menurut saya jualan edukasi lah yang paling gampang sekarang. Online course semua orang bisa ngajarnya nggak usah tatap muka lagi, ngajarnya digital. Jadi bagi yang introvert kan enak, bisa direkam dulu. Kalau mungkin kita ngomong depan publik kan bisa gemeteran, yang nggak biasa ngomong depan panggung kan canggung. Sekarang kita bisa rekam dulu loh, kita bisa rekam ulang sampai bagus, baru kita publish videonya. Udah pasti bagus kan, karena kita bisa ulang. Oh ini jelek, ulang lagi, ngulang sampai bagus. Jadi ya menurut saya yang paling gampang online course, aku jadi reseller. Tapi kalau jadi reseller kan pasti kan marginnya tipis. Kalau online course kan marginnya tebel. Tapi kan buku waktu buat bikin branding. Mungkin nggak langsung cepet dalam 1 bulan ada orang mau beli kursus kita. Kita mungkin buku waktu 2 bulan, bikin Instagram yang rapi, sampai orang percaya sama kursus kita. Kira-kira. Kayak jadi pengen bikin juga nih. Kalian juga pengen bikin nggak? Iya, gue kan medis, bahas-bahas soal jantung, soal apapun. Ya. Ya kan? Nah, itu berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa dalam diri kita sebenarnya sudah ada sumber dayanya ya. Jadi sudah ada modal sebenarnya. Iya. Entah kalau kita punya skill tertentu atau tadi bahkan bukan skill deh, anggapnya hobi gitu. Hobi. Ya, hobi aja itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin orang lain mau nonton gitu, mau lihat atau mungkin mau belajar gitu kan. Iya. Nah, kalau tadi Kak Nadifa sudah kasih contoh juga bahwa Kak Nadifa itu bahkan dari hal yang simple, sederhana dan sekarang dibutuhkan banyak orang. Nah, dengan ya udah semampunya saya maunya segini awalnya, lalu lama-lama jadi besar, lama-lama, dan itu bisa nolong orang.